Apa kau mendengar seruan hatiku? Tak pernah kau lepaskan dari kasihmu. Lewat lembah kelam kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Lewat lembah kelam kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Shalom, selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya kita akan masuk dalam penyembahan kita mau masuk dalam ibadah. Mari kita siapkan hati kita persiapkan kehidupan kita akan mengangkat pujian. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu Tuhan.
rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Kami percaya kemenangan ada bersama kami. Oh, kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih Yesus. Haleluya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Tiba saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya sebentar mengambil tempat yang indah dalam setiap kehidupan kita, menjadi pedoman dalam langkah kehidupan kita. Kita mengangkat pujian. Firman-Mu berkata, Engkau beserta dengan kehidupan kami Tuhan. Sebab itu kami tidak akan takut, karena kami percaya Tuhan bersama-sama dengan kehidupan kami. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku.
dengan sayapmu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, puji Tuhan, hari ini kita kembali bertemu di tanggal 18 Juli 2021. Kita boleh bersama-sama sekalipun hari ini kita kembali beribadah online, tetapi biarlah semua yang kita lewati hari ini, kita tetap belajar mengandalkan Tuhan. Dan puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mengagungkan Tuhan melalui pujian yang sudah kita naikkan kepada Tuhan. Dan tiba saatnya kita sama-sama akan kembali merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua kembali berdoa kepada Tuhan. Kita mohon pimpinan Tuhan, mohon hikmat dari Tuhan, agar kebenaran firman Tuhan yang sebentar kita akan dengarkan bersama menjadi kekuatan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami datang dengan penuh kerendahan hati kepada Tuhan. Kami bersyukur bahwa di tengah-tengah situasi yang sekalipun berat yang kami hadapi di bangsa kami, tapi kami belajar mengandalkan Tuhan. Kami belajar membawa hidup kami terus kepada Tuhan. Dan ajar kami semakin mengerti apa yang terjadi. Ajar kami selalu memahami apa yang Tuhan mau bagi hidup kami. Dan biarlah kebenaran-Mu yang sebentar kami dengar menjadi kekuatan, menjadi pedoman, menjadi penuntun bagi kami dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih percayakan bagi kami. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, karena kami telah siap mendengar kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, hari ini jemaat yang dikasih Tuhan, kita kembali bersama-sama berkumpul memuji memuliakan Tuhan. Dan hari ini kita bersama-sama ingin mendengar kebenaran firman-Nya. Nah, hari ini saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin mengambil satu bagian kebenaran firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang ke-24. Cukup panjang ayat yang kita akan baca hari ini, tapi saya ingin mengajak kita semua membaca agar kita mendapatkan makna yang sedang ingin Tuhan sampaikan bagi setiap kita, khususnya dalam ibadah minggu kita pada sore hari ini. Saya akan bacakan dari Injil Lukas pasal yang ke-24 mulai ayat 15 sampai ayat yang ke-29. Saya akan bacakan mulai dari ayat 15, Injil Lukas 24 ayat 15 sampai ayat 29. Ayat 15 dikatakan begini: Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ayat 16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Ayat 18. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami." Ayat 20. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Ayat 21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel, tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Ayat 22. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur. Dan ayat 23, dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Ayat 24. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati
bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Ayat 25. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Ayat 26. Bukannya Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Ayat 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ayat 28. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Ayat 29. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini sebuah kisah, sebuah percakapan yang terjadi di antara para murid-murid ketika mereka sedang melakukan perjalanan dari Yerusalem menuju daerah yang bernama Emmaus. Nah, saudara-saudara, dalam perjalanan ini sebuah kisah, sebuah peristiwa, sebuah situasi sedang terjadi. Murid-murid ini sedang bercakap-cakap dan mereka sedang bertukar pikiran tentang apa yang sedang terjadi. Karena mereka sedang dalam situasi yang betul-betul dilema. Di satu sisi mereka sedang mengalami bahwa Yesus orang Nazaret yang tadi mereka sebut, yang kita baca, adalah Tuhan yang mereka akan harapkan jadi pembela mereka, menjadi pembebas bagi mereka. Tetapi di sisi itu mereka melihat bahwa Yesus ini telah mati, ditangkap dan 3 hari telah mati. Tetapi kemudian yang membuat mereka semakin bingung adalah ketika para wanita-wanita yang kemudian juga adalah murid-murid Yesus pergi ke kubur Yesus dan mereka mendapati bahwa Yesus telah bangkit dan tidak ada lagi di kubur. Bahkan beberapa murid-murid laki-laki lain pergi ke sana dan memang membuktikan bahwa Yesus telah bangkit dan Yesus tidak ada di kubur. Itu menjadi sebuah pertanyaan besar bagi mereka. Apa yang sedang terjadi sebenarnya dengan Yesus? Apakah Yesus diculik? Apakah Yesus sedang diambil orang? Apakah Yesus sedang disembunyikan oleh seseorang yang mungkin mereka tidak kenal? Ataukah Yesus sedang dibawa kemana? Itu menjadi sebuah percakapan yang sangat-sangat besar bagi mereka. Kenapa? Karena dengan hilangnya Yesus atau dengan matinya Yesus, itu memutus harapan mereka akan peran Yesus bagi mereka. Karena bagi mereka Yesus punya peran yang sangat penting. Karena Yesus punya kuasa, Yesus punya power, Yesus punya pengaruh yang bisa mempengaruhi banyak orang. Tetapi situasi itu membuat mereka sangat-sangat mengalami sebuah dilema. Kenapa? Karena saat itu mereka harus kehilangan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita menjalani hari-hari ini, seperti yang saya sudah sebutkan minggu lalu, bahwa kita harus tetap produktif di masa-masa yang sukar. Di masa-masa ini juga kita harus sedang harus membangun sebuah situasi, sebuah keadaan yang kemudian membuat kita jangan terlalu bingung. Mungkin banyak orang hari-hari ini dan mungkin kita salah satunya sedang mengalami situasi yang betul-betul membingungkan. Karena pandemi COVID-19 ini terus berlanjak dan beranjak. Yang awalnya kita pikir kita sudah mulai agak enak. Beberapa bulan kita sudah beribadah secara onsite atau di gereja. Tetapi tiba-tiba dengan situasi yang ada hari ini kita kembali dibuat untuk beribadah online. Dan kasus COVID-19 ini terus bertambah. Banyak orang mulai bertanya-tanya, kalau ada Tuhan, kenapa Tuhan tidak kontrol ini? Kalau ada Tuhan, kenapa Tuhan tidak menjaga ini agar kemudian membatasi ini agar anak-anak Tuhan juga jangan terdampak? Toh ada banyak anak-anak Tuhan yang terdampak. Bahkan banyak pendeta yang akhirnya meninggal. Banyak orang mulai semakin bertanya-tanya, kalau ada Tuhan, kenapa pandemi ini terus berjalan? Bukankah Tuhan tinggal berbicara, pandemi berhenti dan pandemi berhenti? Tapi kenapa situasi ini semakin ada? Ditambah lagi, diperkeruh lagi dengan banyak orang yang sudah mulai salah menafsirkan tentang situasi ini. Mereka menganggap bahwa pandemi COVID-19 dan kemudian vaksinnya merupakan sebuah alat dari antikris. Sehingga banyak gereja mulai membuat polemik, sehingga membuat sebuah statement yang kemudian banyak membuat bingung jemaat Tuhan. Bolehkah kita divaksin?
Jangan sampai kemudian vaksin ini adalah cap 66 dan sebagainya. Banyak hal yang membuat kita semakin bingung hari-hari ini. Dan itu juga situasi yang sempat dialami oleh murid-murid ketika mereka kehilangan Yesus. Oleh karena itu hari ini kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan, bagaimana dan apa yang harus kita kerjakan, dan bagaimana kita terus bisa menyadari kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Ini sebuah situasi yang betul-betul harus kita bangun. Karena kalau kita sadar bahwa Tuhan bersama dengan kita, maka saya yakin tidak ada ketakutan yang bisa menakutkan kita. Karena kita sadar bahwa Tuhan bersama kita. Jadi sekalipun situasi berat terjadi, kita percaya bahwa Tuhan bersama kita. Sama seperti Nuh, ketika saat itu dia harus membuat perahu, yang bagi orang itu sebuah tindakan yang sangat-sangat aneh. Tapi ketika dia buat perahu itu, dan perahu itu kemudian bisa dipakai oleh Nuh dan keluarganya, Nuh bisa lepas dari masalah saat itu. Kenapa? Karena dia sadar bahwa Tuhan bersama dengan dia. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui pembacaan ini kita juga melihat bagaimana situasi yang berat membuat para murid-murid yang sedang bercakap-cakap. Ketika saat itu mereka sedang berdiskusi, mereka sedang bercerita satu sama lain. Tiba-tiba Yesus datang nimbrung di situ. Yesus datang ikut bersama dengan mereka di situ. Kalau sekali lagi saya akan bacakan firman Tuhan yang tadi kita baca. Dikatakan begini. Di ayatnya yang ke-17 dikatakan begini. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Mereka tidak tahu bahwa orang ini adalah Yesus. Terbukti dari mana? Di ayat 15 dikatakan begini. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Kata ayat 16 ini menarik sekali. Bukan berarti mata mereka sedang dihalangi sesuatu. No, bukan. Tetapi ayat ini lebih mengartikan begini. Tetapi ada sesuatu yang mengganggu fokus mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi fokus mereka saat itu, sehingga mereka tidak bahkan memberikan sebuah fokus untuk melihat siapa Yesus. Ternyata saudara, kalau kita baca di ayat ini, jelas bahwa yang membuat mereka kehilangan fokus untuk mengerti siapa yang berjalan bersama mereka, itu di ayat 17. Dikatakan begini, ketika Yesus berkata kepada mereka, "Apa yang kamu percakapkan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Saudara lihat ini. Mereka mengalami muka yang muram. Apa sih tanda orang yang mukanya muram? Orang yang mukanya muram selalu ditandai dengan ada sebuah kesedihan. Orang yang mukanya muram seringkali karena ada sesuatu masalah yang sedang mereka hadapi. Orang yang kadang-kadang mukanya muram ketika mereka harus bingung mengambil keputusan. Orang yang mukanya muram adalah ketika mereka sedang menghadapi situasi-situasi dalam hidupnya yang terkadang mereka tidak tahu apa yang mereka harus pilih dan apa yang mereka harus kerjakan. Dan itu hal yang dialami oleh para murid saat itu. Sehingga ketika mereka fokus dengan hal itu, mereka kehilangan fokus untuk mengenal Tuhan dalam hidup mereka. Oleh karena itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan itu selalu hadir bagi hidup saya dan hidup saudara. Jarak dan waktu tidak bisa membatasi kehadiran Tuhan dalam hidup saya dan hidup saudara. Dia selalu ada. Tetapi apa yang seringkali membuat kita tidak bisa melihat kehadirannya, mungkin kita seperti para murid. Kita kehilangan fokus. Kita kehilangan sebuah pandangan yang terarah kepada Tuhan. Oleh karena itu yang pertama, bagaimana kita bisa merasakan dan kita bisa mengalami kehadiran Tuhan selalu dalam hidup kita. Yang pertama adalah sadari bahwa Tuhan selalu berjalan bersama kita. Ini penting, saudara. Jangan sampai Tuhan yang bersama kita ini terus berjalan bersama kita, beside kita, di samping kita, tetapi kita tidak pernah sadar bahwa dia sedang ada bersama dengan kita. Kita tidak sadar bahwa dia sedang berjalan bersama kita. Seperti para murid ketika mereka terus fokus melihat masalah mereka. Mereka terus mengarahkan pandangan mereka kepada persoalan mereka, kepada sebuah kegalauan mereka yang sedang mereka hadapi saat mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi sesungguhnya. Maka mereka kehilangan fokus untuk melihat Tuhan. Mereka tidak menyadari bahwa Yesus berjalan bersama dengan mereka. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama, sadarilah
bahwa Tuhan itu sedang berjalan bersama dengan kita. Bukan hanya sekedar bersama kita, tetapi dia juga berjalan bersama dengan kita. Makanya sebuah pujian yang sangat luar biasa, yang selalu saya ingat bahwa bersamamu Bapa, ku lewati semua. Engkau ada di setiap musim hidup kami. Engkau ada di tengah-tengah musim yang baik, Engkau juga ada di tengah-tengah musim yang tidak baik. Dan saya sangat percaya bahwa di tengah pandemi COVID-19 ini, dia tetap berjalan bersama dengan kita. Tetapi yang menjadi masalah adalah apakah kita sadar dan apakah kita menyadari bahwa dia sedang berjalan bersama kita. Ini penting. Makanya hari ini kita sama-sama mau belajar. Kita harus menyadari kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus menyadari bahwa Tuhan sedang berjalan bersama dengan saya. Mungkin situasi di kiri kanan kita menakutkan kita. Mungkin situasi ekonomi di depan kita sedang membuat kita berpikir apa yang harus saya bisa lakukan ke depan. Tetapi percayalah, berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau kita sadar bahwa dia bersama dengan kita, kalau kita sadar bahwa dia berjalan bersama dengan kita, maka saya yakin dan percaya bahwa dengan berjalannya kita bersama Tuhan dan kita menyadari itu, maka segala sesuatu pasti bisa kita akan lewati bersama dengan dia. Dia akan memampukan kita, dia akan menolong kita, bahkan dia akan memberikan jalan yang terbaik bagi kehidupan saya dan saudara. Oleh karena itu, tetap belajar andalkan Tuhan, tetap belajar percayai dia. Dan saat ini mari kita sadari bahwa dia sedang bersama dengan kita. Dan bukan hanya sekedar bersama dengan kita, tetapi dia juga sedang berjalan di samping kita. Ini penting sekali. Murid-murid kehilangan fokus untuk mengenal kehadiran Tuhan. Tetapi saya yakin dan percaya setiap jemaat Tuhan yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini tidak akan kehilangan fokus untuk mengenal dan menyadari bahwa Tuhan sedang berjalan bersama dia. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, Tuhan tetap akan berjalan bersama dengan kita. Di tengah-tengah pandemi yang tidak kita tahu kapan akan berakhir, ada Tuhan yang berjalan bersama dengan kita. Andalkan dia, taruh dia di tempatnya yang tepat dalam hidup kita, dan sadari bahwa dia berjalan bersama kita. Maka ketakutan, kekhawatiran pasti akan hilang dari hidup kita. Saudara, semua manusia tidak akan pernah luput dengan yang namanya kekhawatiran. Setiap manusia tidak akan pernah luput dengan yang namanya masalah. Yang harus kita pastikan adalah mempercayai Tuhan harus lebih besar daripada mempercayai kekhawatiran dan masalah kita. Itu penting. Saudara, dalam 100% dari kehidupan, mungkin 10% kita khawatir, itu wajar. 10% kita takut, itu wajar. Tetapi 80% kita harus percaya bahwa Tuhan beserta kita. Jangan terbalik. Jangan mempercayai Tuhan hanya 10%. Tetapi mempercayai ketakutan, kekhawatiran kita, itu yang 80%. Itu yang membuat banyak orang akhirnya khawatir. Mereka akhirnya jauh dari Tuhan karena mereka tidak tahu betapa pentingnya Tuhan dalam hidup mereka. Makanya saya mengajak jemaat Tuhan yang bersama-sama mendengar ini, ataupun walaupun saudara-saudara bukan jemaat di kami Gereja Bethel Tabernakel Kasih Karunia Buntang, tetapi siapapun saudara yang mendengar ini, percayalah, akuilah dan sadarilah bahwa Tuhan sedang berjalan bersama kita. Kalau saudara sadar ini, kalau saudara sadar kehadirannya, maka saudara akan melihat apa yang besar, apa yang luar biasa saudara alami. Sama seperti para murid, mereka lambat mendengar, mereka lambat sadar. Tetapi mari kita belajar. Kita mau peka akan kehadiran Tuhan. Kita mau peka bahwa Tuhan berjalan bersama dengan kita. Dan saya yakin dan percaya kita akan mampu melewati hari-hari dan hari-hari kehidupan kita. Dan yang kedua dan yang terakhir, yang saya sampaikan buat kita hari ini adalah apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita. Dan bagaimana kita bisa merasakan kehadiran Tuhan di tengah situasi-situasi yang betul-betul menakutkan buat kita, di tengah-tengah situasi yang membuat kita bingung menghadapi hidup hari ini. Apa yang harus kita lakukan yang kedua? Saudara, perhatikan di ayat yang kita baca. Kita kembali kepada pembacaan kita tadi. Saya rindu membacakan saudara di ayat 29, dikatakan begini. Ayat 28 saya mulai. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ini Yesus bersama dengan orang-orang murid-murid yang tadi. Lalu ia berbuat, ini Yesus, saudara perhatikan ini. Lalu Yesus berbuat seolah-olah. Jadi Yesus berbuat seolah-olah dia tidak mau mengikut para murid, tetapi ia hendak meneruskan perjalanan.
Jadi seolah-olah Yesus punya tujuan yang lain. Yesus seolah-olah membuat dirinya punya sesuatu yang dia ingin kerjakan, dia ingin lewati, bukan di tempat itu. Tetapi ayat 29, ini yang menarik dan harus kita lakukan bersama. Tetapi ayat 29 berkata begini, tetapi mereka sangat mendesaknya. Kemudian para murid-murid ini memaksa dia untuk tinggal. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Saudara lihat ini. Ketika mereka mengajak Yesus, ketika mereka membuat Yesus, mendesak Yesus untuk tinggal bersama dengan mereka, maka Yesus tinggal bersama dengan mereka. Apakah Yesus tidak mau tinggal bersama mereka? Yesus mau tinggal bersama dengan mereka. Tetapi Yesus ingin lihat bagaimana respon mereka. Yesus sengaja seolah-olah meneruskan perjalanan. Yesus seolah-olah ingin meneruskan apa yang dia ingin kerjakan. Tetapi ketika para orang-orang ini, murid-murid ini mendesaknya tinggal, maka Yesus tinggal. Yang kedua yang saya ingin sampaikan kepada kita, undanglah Tuhan secara sengaja ke dalam hidupmu. Yang kedua, undanglah Tuhan secara sengaja dalam kehidupanmu. Jadi saudara-saudara, mengundang Tuhan itu bukan kewajiban. Seperti saudara beribadah hari ini, itu bukan suatu kewajiban yang saudara harus kerjakan. Saudara beribadah itu bukan sebuah kewajiban yang harus saudara kerjakan. Saudara berdoa itu bukan kewajiban yang saudara harus kerjakan. Tetapi saudara sadar begini, bahwa saya harus punya kesadaran untuk dengan sengaja mengundang Tuhan datang dalam hidup saya. Makanya kenapa di tengah-tengah pandemik ini kita berusaha, walaupun kita tidak bisa bertatap muka, tetapi kami sebagai gembala sidang berusaha supaya jemaat Tuhan bisa tetap beribadah. Maka saudara juga harus punya niat, saudara juga harus punya kemauan untuk sengaja meluangkan waktu untuk memberi waktu buat Tuhan. Jangan sampai saudara berjuang, saudara melakukan segala pekerjaan, tetapi mencari Tuhan, saudara tidak punya usaha. Mari punya usaha untuk dengan sengaja mengundang Tuhan. Saya sangat terberkati dengan sebuah status yang ditulis oleh seorang teman saya. Sahabat saya, dia berkata begini. Dia berkata curahan hati pendeta. Dia berkata bahwa jangan paksa kami para pendeta terus mendoakan saudara, sedangkan saudara sendiri tidak mendoakan diri saudara. Dia berkata begini bahwa banyak orang suruh pendeta di tengah-tengah pandemi ini tuh, Pak Pendeta tolong doakan kami supaya kami tetap diberkati Tuhan. Pak Pendeta tolong doakan kami supaya kami tetap dijaga Tuhan. Pak Pendeta tolong doakan kami supaya kami bebas dari COVID-19. Tetapi kemudian teman saya berkata begini, tetapi sehari-harinya dia tidak pernah berusaha, dia ingin berdoa supaya di tengah pandemik ini kita terus berkati dia. Tapi selama pandemik dia tidak melakukan apa-apa di rumah. Dia hanya di rumah dan tidak mengerjakan sesuatu. Dan teman saya berkata begini, dia menyuruh kita memaksa Tuhan menjawab doanya, sedangkan dia sendiri tidak punya niat untuk doanya dijawab Tuhan. Seperti yang tadi saya sampaikan, teman saya berkata begini, bahwa mereka memaksa kita, menyuruh kita berdoa, Tuhan jagai umat saya, jemaat yang kami layani dari COVID-19. Tapi ternyata umat-umat yang dia layani, dia berkata bahwa ternyata banyak umat berdoa meminta kita mendoakan mereka, tetapi ketika mereka di rumah, ketika mereka di mana-mana, mereka tidak belajar mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Mereka kemana-mana, mereka tidak pakai masker. Mereka kemana-mana, mereka tidak peduli mau ada COVID atau tidak. Sedangkan pemerintah sudah mengajar kita, memberikan kita sebuah instruksi. Sama seperti keputusan kita hari ini, Bapak Ibu Saudara. Berat bagi kami seorang pendeta untuk mengambil keputusan ibadah untuk online seperti ini. Apalagi kita terbatas dengan situasi. Kita terbatas dengan fasilitas yang ada. Tetapi kami sebagai gembala berusaha semaksimal mungkin memberikan pelayanan yang terbaik bagi jemaat. Saya sendiri melakukan ini, saya berusaha bersama-sama dengan teman-teman saya yang ada di Pulau Jawa. Saya katakan tolong bantu saya, fasilitasi saya untuk saya bisa memberi yang terbaik bagi jemaat yang kami layani. Sehingga puji Tuhan melalui ibadah ini kita tidak lagi ibadah di Facebook, live Facebook, tapi kita sudah bisa beribadah live di YouTube ini. Sebuah anugerah dan kasih Tuhan, dan sebuah usaha yang harus kita kerjakan. Saudara-saudara, sekali lagi kita harus mengundang Tuhan secara sengaja. Dan dalam kehidupan kita harus juga melakukan hal yang sama. Jangan saudara berdoa, Tuhan lindungi kami dari COVID-19, tetapi di jalanan, di rumah, saudara tidak pernah, di mana-mana saudara tidak pernah mengikuti protokol yang pemerintah anjurkan.
Itu sama saja saudara meminta Tuhan menjawab doa saudara, dan saudara sendiri tidak mau dijawab Tuhan. Karena firman Tuhan berkata bahwa mintalah maka kamu akan diberi. Tetapi kadang-kadang saudara meminta, tapi kemudian saudara pergi dari apa yang saudara minta. Makanya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari dengan sengaja kita mengundang Tuhan. Orang yang dengan sengaja mengundang Tuhan, dia akan memberi waktu kepada Tuhan. Kalau saya berkata bahwa saya sengaja untuk tidak beribadah, maka saya mengambil keputusan untuk sengaja tidak beribadah. Demikian juga ketika saya sengaja untuk memberi waktu saya beribadah, maka saya akan belajar meluangkan waktu saya untuk beribadah. Ketika saya berkata bahwa saya dengan sengaja membaca Alkitab, maka saya sedang membuat hati kehidupan saya meluangkan waktu saya untuk membaca Alkitab. Dan itu sebuah keputusan yang harus kita lakukan. Makanya yang kedua saya sampaikan bahwa undanglah Tuhan dengan sengaja dalam kehidupanmu. Ini penting, saudara. Seperti para murid, sekalipun Yesus seolah-olah mereka akan melanjutkan perjalanan, tetapi para murid mengambil keputusan untuk dengan paksa. Dikatakan mereka mendesak dia untuk tetap tinggal. Demikian juga dalam kehidupan kita. Doa kita adalah cara kita untuk berkoneksi dengan Tuhan. Tetapi cara hidup kita adalah cara pemantik untuk Tuhan menjawab doa kita. Sekali lagi, doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan untuk menyampaikan apa yang kita rindu dari Tuhan. Tapi tindakan kita atau respon kita adalah sebuah pemantik untuk Tuhan menjawab doa-doa kita. Jangan sampai saudara berteriak-teriak berdoa, jangan sampai saudara menangis-nangis berdoa, tapi dari tindakan saudara tidak mencerminkan apa yang saudara sedang doakan. Itu keliru. Makanya yang kedua yang saya sampaikan adalah mari undang Tuhan dengan sengaja dalam hidupmu. Kalau kau ingin melihat Tuhan memberkatimu, maka punyalah usaha supaya engkau bisa diberkati Tuhan dengan apa yang kau lakukan. Kalau engkau berdoa, Tuhan jauhkan kami dari COVID-19, maka lakukanlah apa yang bisa kau kerjakan dengan mengikuti protokol-protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Itu adalah tindakan yang paling tepat. Makanya saya selalu berkata bahwa mari kita belajar. Mari kita belajar dalam hidup ini. Doa adalah cara kita menyampaikan apa yang kita rindu dari Tuhan. Tapi tindakan kita, respon kita adalah pemantik buat Tuhan untuk menjawab doa-doa kita. Marilah punya tindakan iman dalam hidup ini. Marilah undang Tuhan dengan sengaja dalam hidup ini. Maka engkau akan melihat banyak hal-hal baik Tuhan akan kerjakan dalam hidupmu. Engkau akan merasakan kehadiran Tuhan. Engkau tetap akan mengalami sukacita Tuhan. Engkau akan tetap mengalami hal-hal yang luar biasa ketika engkau bersama dengan Tuhan. Makanya ayat ini dilanjutkan dengan begini. Ketika mereka menyadari itu, mereka kemudian melanjutkan perjalanannya. Di ayat 33 dikatakan begini, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Dan di situ mereka mendapati ke-11 murid itu mereka sedang berkumpul bersama dengan teman-teman mereka. Sudah lihat ini. Mereka kembali meneruskan hidupnya, mereka meneruskan perjalanannya karena mereka sadar dan mereka tahu bahwa Tuhan bersama mereka karena mereka mengundang Tuhan dengan sengaja dalam hidupnya. Dan mereka belajar untuk menyadari kehadiran Tuhan ketika dia sadar Tuhan sedang berjalan bersama dengan dia. Semoga firman Tuhan yang hari ini saya sampaikan buat kita boleh memberkati kita semua. Kita boleh menjadi umat-umat Tuhan. Kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menyadari kehadiran Tuhan. Dengan menyadari, dengan sadar bahwa Tuhan berjalan bersama dengan kita. Dan yang kedua, kita belajar untuk mengundang dia dengan sengaja dalam hidup kita. Mari, undanglah Tuhan dengan sengaja dalam hidupmu di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Dan kau akan melihat banyak hal yang Tuhan kerjakan bagi hidupmu. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Saya tidak perpanjang lagi. Kita akan bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Kita mohon kepada Tuhan. Dan kita mohon berkatnya kepada Tuhan. Supaya dia menyatakan kuasa dan kemurahannya bagi setiap kita. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Di tengah-tengah masa yang sukar ini, di tengah masa-masa yang membingungkan ini, di tengah situasi yang berat bagi kami hari ini, kami mohon, kami datang kepada Tuhan. Karena kami tahu bahwa Tuhanlah sumber segalanya. Tuhanlah kekuatan kehidupan kami. Dan kami sangat sadar dalam hidup ini bahwa Tuhan sedang bersama-sama dengan kami. Oleh karena itu Tuhan buat kami sadar. Sekalipun Tuhan bersama dengan kami, tapi seringkali fokus kami, apa yang sedang kami tuju dengan pikiran kami, seringkali membuat kami tidak sadar bahwa Tuhan sedang berjalan bersama dengan kami. Oleh karena itu Tuhan tolong kami untuk mengubah fokus kami. Kami menyadari bahwa Tuhan sedang berjalan bersama dengan kami.
Dan dengan sengaja kami mengundang Tuhan untuk hadir dalam hidup kami. Kami dengan sengaja memberi waktu, memberi kesempatan, memberi tenaga, memberi apa yang kami punya untuk membuktikan bahwa kami mengundang Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami betul-betul mengalami Tuhan dalam hidup ini. Berkati umat-Mu dimanapun mereka berada hari ini. Kalau mereka dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Hamba berdoa dalam setiap pekerjaan, usaha, pertanian, peternakan, apapun yang mereka kerjakan dengan tangan mereka. Kalau itu dikehendaki Tuhan, kiranya Tuhan memberkati hidup mereka. Sehingga mereka boleh terus melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Anugerah Tuhan menjadi bagian hidup mereka. Dimanapun umat-Mu berada hari ini, baik umat-umat-Mu yang sedang dalam lanjut usia, kami berdoa Tuhan terus menolong mereka. Di tengah-tengah situasi yang berat ini, mereka tetap ada dalam lindungan Tuhan, kuasa Tuhan. Sekalipun di masa tua mereka tetap belajar mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan selalu membawa hidup mereka kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga teringat kepada umat-umat-Mu yang mungkin hari-hari ini tidak memberi waktu mereka kepada Tuhan, yang tidak dengan sengaja memberi waktu mereka untuk beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan tolong ingatkan mereka. Di tengah-tengah masa yang sukar ini mereka sangat perlu Tuhan. Di tengah-tengah masa yang berat ini mereka butuh kehadiran Tuhan untuk memberi damai sejahtera, memberi sukacita, bahkan membuat apa yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi mereka. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa bagi umat-umat-Mu yang jauh dari Tuhan hari ini, Tuhan tolong ingatkan mereka untuk mereka mengandalkan Tuhan, belajar mempercayai Tuhan bahwa di dunia ini hanya sementara, tetapi kehidupan bersama Tuhan itulah yang abadi bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu berkati kami semua dalam kegiatan-kegiatan kami selanjutnya, kami serahkan dalam tangan Tuhan, berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Kami berdoa dan kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri buat kami hari ini. Dan umat yang dikasihi Tuhan, mari tadahkan hati dan tangan-Mu, izinkan Tuhan memberkati hidup-Mu pada kesempatan sore hari ini. Turunlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan daripada Allah Roh Kudus akan menjaga dan melindungi engkau, memberikan engkau damai sejahtera dan sukacita, melimpahkan engkau dengan berkat-berkat jasmani dan rohani mulai dari hari ini sampai kedatangannya yang kedua kali. Setiap kita yang percaya dan diberkati oleh Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Demikianlah ibadah kita sore hari ini. Biarlah anugerah kasih Tuhan menjadi bagian kehidupan kita semua. Dan pengumuman yang saya sampaikan buat kita semua, yang pertama, bahwa untuk ibadah minggu depan saya akan informasikan di grup apakah kita akan sudah beribadah di gereja ataukah kita akan masih beribadah online. Karena kita masih menunggu keputusan dari pemerintah, karena untuk jatuh temponya aturan yang dibuat pemerintah di tanggal 21. Dan kita masih menunggu beberapa hari ke depan. Kalau ini diperpanjang, maka kita akan kembali tetap beribadah online. Tetapi kalau ini sudah tidak diperpanjang dan kita sudah boleh diizinkan beribadah di rumah, di gereja maksud saya, maka kita akan beribadah di gereja. Saya akan informasikan di grup, saudara tinggal melihat nanti di sana, dan saya akan berusaha menghubungi saudara satu persatu nantinya ketika kita sudah bisa beribadah di gereja. Jadi untuk sementara kita belum bisa menentukan apakah minggu depan kita akan beribadah online atau kita akan sudah bisa beribadah di gereja. Kita masih menunggu surat edaran bupati yang baru, surat edaran baru dari bupati maksud saya, untuk kita bisa menentukan apakah kita akan beribadah secara onsite atau di gereja atau beribadah online seperti ini. Dan pengumuman yang kedua yang saya sampaikan kepada kita, bahwa saya tidak lupa untuk terus mengingatkan jemaat Tuhan untuk tetap mengikuti protokol kesehatan, karena kita tahu di sekitar kita ada banyak kasus-kasus yang khususnya di daerah kita, pertambahan kasus terus melonjak. Oleh karena itu saya menghimbau kepada kita semua untuk mari kita tetap mengikuti protokol kesehatan, kita ikuti apa yang pemerintah kita anjurkan buat kita, supaya kita tetap aman, supaya kita tetap dalam keadaan baik. Mungkin itu yang saya sampaikan buat kita. Tuhan memberkati kita semua.